Bapak Ibu sahabat meditasi yang berbahagia, terimalah salam dhamma dari saya Sugihontu. Namo Buddhaya. Senang sekali rasanya dapat terhubung kembali bersama Bapak Ibu sahabat meditasi di acara Nalanda Mindfulness Class bersama saya Mita Sari Dewi. Baik Bapak Ibu sahabat meditasi yang berbahagia, mari kita awali acara Nalanda Mindfulness Class kita pada malam ini dengan memanjatkan nama Karapata. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, silakan dapat berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari teman-teman yang berada di Cetia, kita duduk bertumpu lutut dan bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagawantang abhiwademi. Suwakhatom bhagawata dhammo Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik Bapak Ibu sahabat meditasi yang berbahagia, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sahabat meditasi, apakah Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini merasakan tekanan di keseharian ini? Tekanan baik itu tekanan pekerjaan, tekanan dari tugas kuliah, tekanan dari pasangan, keluarga, dan lain-lain. Jika Bapak Ibu memiliki tekanan tersebut, malam ini merupakan malam yang tepat. Karena malam ini kita akan membahas tema mengubah tekanan menjadi ketenangan batin. Agar kita memiliki gambaran terkait tema yang akan kita bahas bersama pembimbing meditasi kita, mari kita saksikan cuplikan video ilustrasi berikut ini. Meski digoda oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan. Tiada sedih tanpa noda dan penuh damai. Itulah berkah utama Manggala Sutta. Kamu pernah merasa tertekan seolah beban datang bertubi-tubi hingga hati sulit menemukan tenang? Bayangkan segelas air yang diguncang kuat. Selama kita terus mengguncangnya, air akan tetap keruh. Namun, ketika diletakkan dengan tenang, perlahan kekeruhan itu mengendap dan kejernihan muncul. Begitu pula hati kita, tekanan hidup bisa membuat batin keruh, tapi dengan mindfulness, kita belajar duduk diam, hadir penuh, dan menemukan kejernihan di balik segala tekanan. Mari kita berlatih bersama dalam Nalanda Mindfulness Class dengan tema mengubah tekanan menjadi ketenangan batin pada Jumat 17 Oktober 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jangan biarkan tekanan merenggut kebahagiaanmu. Mari bergabung bersama kami dan rasakan bagaimana hidupmu benar-benar berubah. Apakah hatimu siap melepaskan beban? Ya, demikian video ilustrasi terkait tema yang akan kita bahas bersama pembimbing meditasi kita, yaitu mengubah tekanan menjadi ketenangan batin.
Ya, sebelum kita masuk ke sesi meditasi, saya akan memperkenalkan pembimbing meditasi kita melalui video ilustrasi, melalui video profil berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Rama Yonggi juga menjadi murid Kabia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, beliau adalah Romo Yongki yang selalu setia dan hadir untuk membimbing kita dalam praktik meditasi. Saya akan menyapa beliau Romo Yongki melalui virtual. Bapak Ibu sahabat meditasi dapat menyapa beliau melalui kolom komentar. Selamat malam, Namo Buddhaya Romo. Maaf Romo, suara Romo tidak terdengar di tempat kami. Iya. Ya, sekali lagi selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Romo. Bagaimana kabarnya Romo? Baik. Semoga ya, harapan saya semua juga. Iya, harapan saya semua pengikut-pengikut dari pengikut setia dari Nalanda Mindfulness Class ini semuanya dalam keadaan sehat, selamat dan senantiasa bahagia adanya. Sadu. Semoga Romo demikian juga. Ya, selanjutnya Romo saya persilahkan untuk menyampaikan materi dan membimbing meditasi Romo. Baik, mari kita tetap berdiri bagi yang berkenan pada Guru Agung kita, Sang Buddha. Kita melakukan pujian awal bagi Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, sekali lagi selamat malam semuanya. Salam sejahtera selalu. Dan tadi kita sama-sama sudah menyaksikan tayangan ilustrasi untuk tema malam hari ini yang sudah diberikan oleh Nalanda Foundation atau dari Cetya Nalanda, yaitu dengan tema mengubah tekanan menjadi ketenangan batin. Yang tadi pertama-tama sekali ada suatu uncaran dalam bahasa Indonesia, ketenangan yang benar-benar sudah didapatkan dengan baik, sehingga bisa mengubah semua yang terjadi menjadi ketenangan batin yang luar biasa. Yang kira-kira dalam bahasa Bali berbunyi, Tassa loka damehi citang yesana kampati asokang
Wirajang Kemang, Etang Mangkelamut Tamang. Ini kalau kita sudah bisa mengubah tekanan menjadi ketenangan batin, sehingga dimanapun kita berada, apapun yang terjadi pada kehidupan kita, apapun itu, kita tetap mendapatkan suatu ketenangan batin yang tidak bisa goyah lagi dengan segala sesuatu, tekanan-tekanan yang kita dapatkan. Kita bebas dari tekanan itu, ada tekanan, tapi kita tetap menjadi batin yang betul-betul tenang. Inilah yang disebut putasa lokadamehi, kitang yasa nakampati, asokang wirajang kemang. Ya, tidak ada sedikit pun penderitaan atau menderita. Ya, inilah tadi sudah diulas dari ilustrasi untuk tema malam hari ini, mengubah tekanan menjadi ketenangan batin. Yang konon tadi sudah dijelaskan dari Manggala Sutta ya. Nah, ini luar biasa. Sangat benar-benar mengubah tekanan menjadi ketenangan batin ini memang tepat sekali gitu loh. Dan malam hari ini kita mendapatkan suatu tema yang dipilih oleh Nalanda Foundation, ini luar biasa. Dan ini betul yang tadi sudah diulas dalam ilustrasi, hanya dengan melakukan berlatih mindfulness ini di mindfulness class ini, kita baru bisa mendapatkan ketenangan yang betul-betul dalam, betul-betul seimbang apapun yang terjadi, sehingga tekanan ini bisa diubah menjadi ketenangan batin yang tidak terkontaminasi lagi. Inilah satu-satunya cara, yaitu hanya dengan berlatih terus pengembangan batin kita, sehingga bisa mengubah tekanan menjadi ketenangan batin. Itu dalam Manggala Sutta. Demikian pula dari sutta-sutta yang lain, ini semua sudah tertulis gitu loh. Oke, kita bahas dari yang paling mudah, yang paling dasar ya, yaitu dari keyakinan. Keyakinan dalam ajaran Guru Agung kita, yaitu itu diajarkan oleh Buddha, yaitu keyakinan yang harus ikuti. Nah, di sini usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Bagaimana usaha ini bisa membangunkan pengembangan batin kita, bagaimana usaha ini kita bisa melepas, menanggalkan segala sesuatu tekanan-tekanan yang terjadi, bagaimana dengan usaha ini secara konsisten, apapun yang terjadi, kita tetap menjaga segala sesuatunya dengan daya upaya yang benar-benar bisa melepas, bisa membangunkan, bisa menjaga batin kita tetap stabil menghadapinya. Jadi apapun berusaha, apapun yang terjadi, sesuatu objek-objek yang menerpa panca indera kita, yang kita sukai, kita tidak berlebihan melekatinya, yang kita tidak sukai juga kita tidak menolaknya, tidak membencinya. Kita benar-benar mengerti, benar-benar berusaha dengan kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Membangunkan perhatian penuh kita yang seperti malam ini kita akan melatihnya, yaitu mindfulness. Bagaimana dengan kesadaran penuh, kita benar-benar mengerti, kita benar-benar tahu, mengingat selalu, menyadari, merasakan apapun yang terjadi, yang kita sukai atau tidak sukai, kita tetap mengawasinya dengan kebijaksanaan. Kita mengerti, yaitu apa? Mengerti bahwa ini segala sesuatu hanya objek yang membentur landasan batin kita. Apa itu? Perasaan kita, pikiran-pikiran kita, kesadaran kita, dan semua unsur-unsur batin kita. Semua itu hanya
benturan. Kita mengerti dan semua yang objek ini adalah selalu muncul, proses lenyap, dan selalu berubah dan berubah. Kita mengetahui ini karena kita benar-benar melatih diri kita mengembangkan faktor-faktor mental kita tidak tidak terkontaminasi dengan objek-objek yang membenturnya. Dengan demikian, apapun tekanan itu yang menekan panca kanda kita, batin dan jasmani kita, tetap kita menjadi tenang, tetap kita menjadi waspada, bijaksana menghadapinya. Sehingga apapun tekanan itu yang menekan kita, batin kita tetap ada dalam ketenangan. Inilah yang harus kita latih dengan pengertian yang jelas, kesadaran yang dalam, konsentrasi yang benar-benar harus fokus. Kita mengerti, kita tahu, kita menyadari apapun yang terjadi dengan gejolak-gejolak batin kita sendiri. Kalau yang kita suka, kita tidak bergejolak melekatinya. Kalau yang kita tidak suka, kita juga tidak menolak, kita tidak membencinya. Kita menyadari segala sesuatu yang ada hanya muncul, proses, dan lenyap. Inilah yang kita harus latih dengan mindfulness class ini, yaitu dengan mindful awareness, konsentrasi, dan benar-benar dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, sehingga kita terampil, kita mendapatkan ketenangan yang dalam, dan batin kita menjadi seimbang. Apapun yang terjadi, kita tetap waspada, perhatian penuh, konsentrasi, dan kita mendapatkan ketenangan batin yang dalam. Saya kira cukup ya, dan ini siap-siap kita praktekkan, kita lakukan aplikasi pada latihan kita, sehingga nanti begitu kita latihan, kita mendapatkan suatu perhatian penuh yang betul-betul dalam, kita waspada, konsentrasi dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, kita mendapatkan bisa benar-benar bisa menjaga unsur-unsur batin kita tidak terkontaminasi dengan tekanan-tekanan yang terjadi. Sehingga hasilnya kita mendapatkan ketenangan yang begitu dalam, apapun yang terjadi, kita tetap tenang. Sehingga di kehidupan ini, kita bisa mendapatkan suatu kebijaksanaan dilandasi dengan ketenangan batin yang dalam. Ya, baik. Kita praktekkan apa yang tadi saya sudah ulas, dan kita juga bisa melaksanakan hasilnya dari apa yang kita praktekkan. Baik, kini saatnya kita mulai berlatih, dimulai dari sekarang, dan durasinya saya serahkan pada host kita, yaitu Mita Sari Dewi. Silahkan untuk mengatur durasinya. Dimulai dari sekarang. Mari Ibu Bapak sekalian dan sahabat-sahabat meditasi Nalanda Mindfulness Class yang terkasih, dimulai dari sekarang. Kita memasuki latihan pada malam hari ini di Nalanda Mindfulness Class. Dimulai dari 1 sampai 2 menit kita lakukan relaksasi. Kalau kita sedang duduk, maka kita perhatikan postur duduk kita satu garis, lalu konsentrasikan pada ubun-ubun kita di kepala kita, fokus, lalu lelehkan perlahan-lahan ke seluruh bagian-bagian tubuh Anda. Lakukan relaksasi untuk 1 sampai 2 menit. Sambil sebutkan dalam hati, kendur,
kendur, rileks, fokus, lakukan relaksasi dengan santai, dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang pada diri Anda sendiri. Kendur, kendur, rileks. Lelehkan dari ubun-ubun di kepala Anda, lelehkan ke seluruh bagian-bagian kepala Anda, bagian kepala bagian depan, sampai ke seluruh wajah Anda, ke bagian kepala bagian belakang, kepala bagian kiri kanan, lelehkan terus. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Rasakan, sadari, ketahui, ingat, benar-benar sadari, Anda merasakan semakin rileks, semakin kendur, semakin nyaman. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kini seluruh wajah Anda, kelopak mata Anda, seluruh kulit wajah Anda, ini bagian telinga kiri kanan, kepala bagian belakang, semuanya dalam keadaan sangat rileks, sangat nyaman, sangat kendur. Ini rasakan seluruh kepala Anda ada dalam keadaan sangat rileks, sangat nyaman. Turun lagi, lelehkan lagi ke seluruh bagian leher-leher Anda. Ke sekeliling leher Anda ada dalam keadaan sangat rileks, sangat nyaman. Kendur, kendur, rileks. Turun lagi ke kedua bahu Anda, bahu kiri, bahu kanan. Kendur, kendur, rileks, rileks. Turun lagi ke lengan kiri, lengan kanan. Tangan kiri, tangan kanan. Sampai ke ujung-ujung jari tangan Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks, kendur, rileks. Kini turun lagi dari leher bagian depan, turun ke dada Anda, ke perut Anda. Lakukan relaksasi, kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Anda semakin nyaman. Kini dari leher bagian belakang ke tengkuk Anda, ke punggung Anda, ke pinggang Anda, turun lagi ke pantat Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks, Anda semakin nyaman. Turun lagi ke bagian pangkal paha kiri Anda, paha kanan Anda, sampai ke lutut kiri, lutut kanan, kendur, kendur, rileks, rileks. Turun lagi dari lutut kiri, lutut kanan, turun ke kaki kiri, kaki kanan, sampai ujung-ujung jari kaki Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kini Anda rasakan seluruh bagian tubuh Anda ada dalam keadaan sangat kendur, sangat rileks, dan sangat nyaman. Di mana yang masih ada tegang, Anda lakukan relaksasi lagi. Cek lagi, sehingga benar-benar
Anda mendapatkan kondisi tubuh Anda betul-betul rileks, betul-betul kendur dan nyaman. Semakin nyaman, sehingga memunculkan perasaan yang bersukacita. Merasakan tubuh Anda sangat enjoy. Perasaan yang sangat enjoy merasakan tubuh Anda yang betul-betul rileks, nyaman. Sehingga nantinya pada saat Anda berlatih meditasi, apapun yang terjadi pada tubuh Anda rasakan yang tidak enak, Anda mengetahui dan menerimanya dengan ikhlas. Karena Anda betul-betul menyayangi, mengasihi tubuh Anda yang menerima apa adanya. Inilah yang disebut menerima, ikhlas. Inilah nekama atau melepas. Perlahan-lahan Anda semakin rileks, Anda semakin nyaman. Munculkan perasaan Anda yang semakin gembira, semakin bersuka cita. Ini Anda benar-benar merasakan. Inilah sesungguhnya rasa sukacita, rasa gembira, rasa penuh cinta kasih, menyayangi diri Anda sendiri. Anda merasakan sangat rileks, nyaman pada tubuh Anda. Hingga apapun yang terjadi, Anda bisa menerimanya dengan tenang, seimbang, menerima apa adanya. Inilah yang disebut nekama. Dan kini saatnya kita memasuki latihan mindfulness class ini pada malam hari ini. Dimulai dari memperhatikan sikap duduk Anda satu garis, dari ubun-ubun sampai tulang ekor satu garis. Demikian pula sensasi sentuhan-sentuhan yang terjadi. Pantat Anda mungkin saja pada alas duduk yang Anda duduki, atau telapak tangan kiri Anda dengan punggung telapak tangan kanan Anda, atau sebaliknya, atau di mana saja sensasi sentuhan itu yang Anda rasakan. Tujukan ke situ dan Anda perhatikan. Dan benar-benar simak, benar-benar lihat dengan baik. Perhatikan, waspadai. Demikian juga dengan sikap duduk Anda. Dan Anda juga merasakan perut Anda pada saat terisi udara, perut Anda bergerak mengembung. Ada udara lepas dari tubuh Anda, perut Anda bergerak mengempis. Kembung, kempis, duduk, sentuh, dorong terus. Dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Bangunkan sati atau mindfulness yang selalu mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari semua objek-objek yang Anda perhatikan, dari sikap duduk, dari postur duduk, sensasi sentuhan-sentuhan yang terjadi pada tubuh Anda, dan gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Duduk, 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 sentuh, 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 kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis. Bantu dengan alat bantu sebutan dalam hati atau catatan mental. Pada saat Anda memperhatikan sikap duduk, Anda boleh sebutkan duduk, duduk. Pada saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat sikap duduk Anda. Perubahan sehalus apapun Anda mengetahui dengan jelas.
Inilah perhatian penuh dan waspada juga diikuti, yaitu sang pajanya. Memperhatikan perubahan-perubahan sehalus apapun pada objek yang Anda perhatikan, sikap duduknya, sensasi sentuhannya, dan gerakan kembung dan kempisnya perut. Perubahan sehalus apapun Anda tahu, sehingga pada saatnya Anda konsentrasi Anda semakin tajam, Anda mengetahui adanya pada objek yang tidak pernah berhenti, adanya perubahan, yaitu anicca. Inilah inti ajaran Buddha. Kalau Anda bisa mengetahui ini dengan jelas, bisa memperhatikan objek-objek yang Anda perhatikan selalu berubah, sehingga Anda tidak melekatinya apapun yang terjadi pada objek-objek yang berubah, yang selalu memunculkan ketidakpuasan, Anda tidak melekatinya karena Anda menyadari tiada intinya yang tetap kekal, selalu berubah, dan berubah. Semakin tajam, semakin dalam, semakin Anda bisa mengetahuinya. Inilah sesungguhnya wirya, sati, sampajanya, dan samadhi yang Anda kembangkan dengan fokus, perhatian penuh, kewaspadaan, dan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Sehingga Anda menjadi terampil, Anda menjadi enjoy, sukacita memperhatikannya. Dan ujungnya Anda menjadi benar-benar semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Inilah yang disebut pasadi, ketenangan batin yang dalam. Apapun yang terjadi, Anda benar-benar mengerti, mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat perubahan-perubahan yang terjadi karena Anda fokus. Sehingga apapun yang terjadi, Anda tetap tenang, seimbang. Yang sesungguhnya Anda sudah membangunkan 7 faktor pencerahan untuk mendapatkan ketenangan batin yang seimbang. Kembung, kempis, kembung, kempis. Kalaupun ada objek-objek lainnya muncul, tidak terlalu menarik perhatian atau tidak dominan, Anda cukup mengetahui saja objek apapun yang muncul. Anda tahu, cukup mengetahui. Anda tetap fokus, Anda tetap melakukan pencatatan mental pada objek dasar Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya. Bila ada objek-objek lainnya muncul, sangat dominan, menarik perhatian Anda. Secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda harus melakukan pencatatan mental. Contoh, pikiran Anda berkelana, atau Anda berpikir sesuatu yang sangat menarik perhatian Anda. Detik ini, Anda cukup mengetahui Anda sedang berpikir, atau pikiran Anda berkelana. Jangan masuk pada ceritanya. Jangan ikuti pada ceritanya. Cukup mengetahui, detik ini saya sedang berpikir. Lakukan pencatatan mental, sebutan dalam hati. Berpikir, 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 berpikir. Yang artinya, detik ini saya tahu pikiran saya berkelana atau saya sedang berpikir sesuatu. Ketahui mulai muncul proses sampai lenyapnya.
berpikir, atau berkelana. Tahu munculnya prosesnya dan lenyapnya. Begitu lenyap, Anda ingat kembali adanya objek dasar Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut. Maka spontan kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis. Kembali fokus. Kembung, kempis, kembung, kempis. Hingga Anda benar-benar mendapatkan ketenangan yang dalam. Kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, bila muncul panca niwarana atau 5 perintang batin Anda. 1. Munculnya keinginan-keinginan, ingin menggerakkan kaki, tangan, badan Anda, atau apapun itu. Anda ketahui muncul keinginan itu. Dan lakukan pencatatan mental sebelum Anda melakukannya. Sadari, ketahui, ingin. Ketahui munculnya keinginan, prosesnya sampai lenyap. Selanjutnya kembali lagi. Kambung, kempis, kambung, kempis. Fokus kembali. Demikian pula bila muncul penolakan atau ketidaksukaan atau rasa benci. Catat dalam hati. Tidak suka. Ketahui muncul proses lenyapnya. Lalu kembali lagi. Kambung, kempis, kambung, kempis. Demikian pula bila muncul rasa lelah, capek, malas, ngantuk. Ketahui kemunculan itu. Dan boleh sebutkan kembali. Ngantuk. Ketahui muncul proses lenyapnya. Kemudian, Anda ingat kembali pada objek dasar Anda. Kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Sampai Anda benar-benar merasakan ketenangan kembali. Demikian selanjutnya, bila muncul perasaan gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. Ini pun sama. Anda ketahui kemunculan rasa gelisah, sebutkan dalam hati. Gelisah. Ketahui muncul gelisahnya, proses sampai melemah, sampai hilang. Selanjutnya, Anda ingat kembali. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, bila muncul yang kelima, wicikita atau keraguan. Anda ketahui dan sebutkan dalam hati, ragu. Ketahui muncul proses lenyapnya. Kemudian Anda ingat kembali objek utama Anda atau objek dasar Anda. Kembali lagi. Kambung, kempis, kembung, kempis, duduk, sentuh, kembung, kempis, kambung, kempis.
Sabe sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, meditasi selesai. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan kembali pada host kita. Silahkan. Baik Romo, terima kasih atas bimbingan meditasinya. Selanjutnya Romo izin untuk membuka sesi tanya jawab. Ya, Bapak Ibu sahabat meditasi yang berbahagia, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar tema dan seputar meditasi. Silakan dapat menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Apabila Bapak Ibu sahabat meditasi ingin menyampaikan pengalamannya seputar meditasi, kami persilahkan. Ya, Romo, di sini sudah ada pertanyaan dari kolom komentar Zoom. Pertanyaannya dari Bapak Jaswanto. Izin membacakan Romo. Namo Buddhaya, izin bertanya, apakah ketenangan batin merupakan hasil dari eliminasi tekanan atau justru buah dari kemampuan menghadapi dan merekonstruksi makna dari tekanan itu sendiri? Demikian Romo pertanyaannya, silakan dapat ditanggapi Romo. Baik, iya Saudara Jasmanko, ini luar biasa pertanyaannya. Baik, sesungguhnya ketenangan yang kita dapatkan ini hasil dari bagaimana kita benar-benar bisa mengembangkan batin kita dengan mindfulness kita, artinya kita mengerti, kita belajar, kita mengerti, kita bisa melakukan analisa dengan baik, kita bisa merenungkan dengan baik, dan kita bisa mempraktekkannya, khususnya dengan Vipassana ini, latihan mindfulness ini. Kita memperhatikan dengan secermat mungkin, apapun itu tekanan-tekanan yang datang, tekanan-tekanan yang membentur batin dan jasmani kita bisa menerimanya dengan bijaksana, dengan tidak memunculkan gejolak mental kita, jasmani kita yang tidak bisa menerima. Jadi pada sesuatu hal yang kita sukai, kita tidak merangsaknya, kita tidak melekatinya dengan berlebihan, dan yang tidak suka juga kita tidak menolaknya, tidak membencinya, dan kita tidak benar-benar bisa menjaga ketenangan kita. Kita bisa menjaga kestabilan dari unsur-unsur mental kita, atau yang lebih tepatnya pancakanda kita bisa benar-benar menjaga gejolak-gejolaknya, sehingga inilah yang disebut berhasilnya melakukan bawana atau pengembangan batin, sehingga memunculnya ketenangan batin, salah satunya. Inilah karena kita tadi secara langsung kita mempraktekkan, mengembangkan 7 faktor pencerahan atau Sata Bojjhanga. Dimulai dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, membangunkan sati, mindfulness, yang intinya adalah kita benar-benar mengetahui, mengingat, merasakan, menyadari apapun yang terjadi, gejolak-gejolak dari batin kita. Kita menyadari dengan jelas, kita juga waspada dengan terus-menerus melakukan investigasi nilai-nilai dhamma yang luhur, yaitu melihat perubahan-perubahan sehalus apapun. Di balik perubahan itu kita mengetahui adanya ketidakpuasan. Di balik ketidakpuasan tadi, kita juga mengetahui tiada sesuatu hal yang kekal, selalu berubah sehingga tiada inti diri. Inilah sesungguhnya inti ajaran Guru Agung kita, anicca, dukkha, dan anatta. Dengan melakukan investigasi dhamma ini atau dhamma wicaya, sehingga kita bisa fokus
dan kita bisa terampil memunculkan piti, kita gembira, kita enjoy, sehingga memunculkan ketenangan batin kita, pasadi. Dan kalau kita udah memunculkan ketenangan batin, sehingga apapun yang terjadi pada objek dan subjeknya, maka kita menjadi tenang seimbang. Inilah sesungguhnya kemunculan ketenangan batin yang kita mengubahnya dari sesuatu tekanan-tekanan dari objek itu, sehingga kita memunculkan menjadi ketenangan batin yang seimbang. Demikian. Ya, terima kasih Romo, pastinya sudah dicatat oleh Bapak Jaswanto. Selanjutnya pertanyaan dari kolom komentar Zoom atas nama Bapak Arga Putra. Izin membacakan Romo. Nama budaya Romo izin bertanya. Sebagian orang ketika berbicara meditasi berpikir itu adalah kejenuhan, bahkan siksaan. Nah, pertanyaannya, mindset apa yang perlu diterapkan dalam diri khususnya umat Buddha agar meditasi menjadi gaya hidup yang menyenangkan, bukan kegiatan yang menjenuhkan, membosankan, bahkan siksaan. Terima kasih Romo. Silakan Romo dapat membaca pertanyaannya. Ini juga Pak Angga, ini luar biasa ya pertanyaan. Ini sangat bagus. Sesungguhnya kata meditasi ini kurang tepat gitu loh. Karena meditasi ini ada dalam pengembangan batin, yaitu bawana. Sedangkan dalam ajaran Buddha, sesungguhnya Buddha mengajarkan kita hanya ada 3, yaitu dana, sila, bawana. Bawana ini di dalamnya adalah konsentrasi atau meditasi itu sendiri. Jadi sesungguhnya yang ada cuma bawana. Bawana artinya pengembangan batin atau pengembangan mental kita. Sedangkan batin ini hanya terdiri dari 2, yaitu cita dan cetasika. Cita atau kesadaran, cetasika adalah faktor-faktor mental yang sesungguhnya terdiri dari 52 faktor mental. Nah, ini kalau dikembangkan di dalamnya ada perasaan, ada ingatan-ingatan atau gambaran batin. Yang ketiga ada pikiran-pikiran atau bentuk-bentuk pikiran. Dan satu lagi kesadaran. Dan inilah yang harus kita kembangkan. Melalui apa? Melalui berlatih mindfulness class ini. Inilah sesungguhnya cara bermeditasi yang diketemukan oleh guru agung kita. Jadi meditasi itu sesungguhnya banyak macam. Yang kalau tadi disebutkan, yang merasa bahwa meditasi ini adalah bentuk siksaan, penyiksaan. Contoh, begitu duduk seperti apa ya, dilakukan penyiksaan-penyiksaan. Sesungguhnya kata-kata penyiksaan ini sudah dihilangkan atau ditolak oleh guru agung kita atau Sang Buddha pada saat diputarnya roda dhamma pertama, yaitu diputarnya roda dhamma, yaitu Dhamma Cakka Pawatana Sutta. Dijelaskan ada 2 hal yang yang harus dihindari. Satu, penyiksaan diri tadi, yaitu penyiksaan diri dengan meditasi penyiksaan diri, gitu loh. 2 adalah dengan pengubaran nafsu. Dan ambil jalan tengah dilakukan majjhima patipada. Jalan tengah ini bagaimana di dalamnya ada jalan mulia berunsur 8. Yang tadi begitu kita masuk berlatih Nalanda Mindfulness Class ini, maka saya dengan spontan langsung mengulas, yaitu bagaimana kita mengembangkan 7 faktor pencerahan atau satabo jangga. Dimulai dari bagaimana kita melakukan daya upaya usaha yang konsisten,
kedua melakukan mindfulness, ketiga melakukan investigasi dhamma, keempat melakukan konsentrasi yang baik sehingga mengakibatkan yang kelima munculnya kita menjadi enjoy, bersukacita, tidak merasa tersiksa. Ya, yang keenam kita menjadi tenang batin kita, pasadi. Yang ketujuh mempunyai batin yang seimbang, tenang, seimbang. Inilah sesungguhnya yang disebut meditasi mindfulness ini. Jadi bukan penyiksaan, sesungguhnya yang disebut penyiksaan itu sudah sudah dilakukan penjelasan oleh guru agung kita, yaitu dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Demikian. Ya, terima kasih Romo atas jawabannya. Selanjutnya Romo ada pertanyaan dari kolom komentar Zoom dari Ibu atau Bapak Hera. Namo Buddhaya. Romo izin bertanya, bagaimana cara kita mengenal diri dari suatu tekanan dalam diri sendiri, tetapi kita tidak sadar akan tekanan pada diri. Terkadang tekanan itu sendiri tidak dapat dirasakan, hanya dapat dilihat dari kondisi tubuh. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, Romo? Terima kasih, Romo. Silakan Romo dapat memberikan jawabannya. Luar biasa, ini juga pertanyaan sangat bagus sekali Saudara Hera. Jadi ya kesimpulannya begini loh. Kesimpulannya kita jangan mau tahu apapun tekanan-tekanan itu. Yang terpenting selalu kita menjaga, kita mewaspadai yang di dalam ini, yang ada pada diri kita, batin dan jasmani kita. Apapun yang terjadi, kita senantiasa menjaga jangan sampai ada gejolak-gejolak batin kita kepada segala sesuatu, objek yang membenturnya. Suka atau tidak suka, kita senantiasa melakukan pengembangan batin, tidak bergejolak. Kalau batin kita tenang, seperti tadi diulas dalam dalam ilustrasi yang pertama tadi, Puttasa lokadamehi, citang yasana kampati, asokang wirajang kemang. Maka itulah berkah utama kita. Dengan demikian, apapun yang terjadi pada batin dan jasmani kita, dimanapun berada, kita senantiasa bisa menjaga ketenangan batin kita, seimbang. Inilah yang kita harus lakukan. Jadi kita tidak perlu tahu, tidak perlu menjaga apa tekanan-tekanan dari luar. Yang terpenting menjaga batin kita tidak bergejolak. Kalau kita tidak bergejolak, apapun dari luar, ya kita tetap seimbang. Ini yang penting. Jadi apapun kita tidak bisa mengubah di luar, tapi yang kita bisa ubah adalah diri kita, batin kita. Sehingga pengembangan batin ini sangat fatal, sangat berguna sekali kita kembangkan, sehingga kita menjadi tenang, seimbang. Inilah sesungguhnya ketenangan batin yang dalam. Demikian. Ya, demikian Ibu Hera jawaban dari Romo Yongki. Sangat menarik sekali bahwa Romo tadi menyampaikan kita tidak bisa mengontrol apa yang berada di luar dari diri kita. Yang perlu kita kontrol ketika ada tekanan dalam diri kita, yaitu kembali ke diri kita sendiri. Ya, tepat. Ya, tepat sekali. Terima kasih Romo atas jawabannya. Selanjutnya Romo, pertanyaan dari Ibu Hera tadi merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kita malam ini. Untuk mendalami tema kita pada malam hari ini, saya persilakan Romo untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik. Iya, closing statement saya adalah senantiasa terus-menerus kita mengembangkan kualitas mental kita, yaitu dengan apa? Dengan terus-menerus berlatih mindfulness ini.
mindfulness class ini. Inilah yang betul-betul kita bisa kembangkan batin kita, melakukan pengembangan batin atau bawana. Sehingga kita benar-benar, batin kita benar-benar tenang, benar-benar bisa wise atau bijaksana, apapun tekanan-tekanan yang terjadi, batin kita tetap tenang. Batin kita tetap seimbang. Kenapa? Karena kita senantiasa berlatih wipasana ini, yaitu mindfulness class ini. Maka dari itu, anjuran saya, himbauan saya, jangan lupa kita sudah benar-benar beruntung, berbahagia, sudah mendapatkan suatu kesempatan yang diberikan oleh Nalanda Foundation atau Cetya Nalanda ini, memberikan kesempatan kita untuk kita berlatih Nalanda Mindfulness Class di setiap Jumat malam ini, dan senantiasa di rumah pun kita lakukan konsisten. Setiap hari kita melakukan maintenance pengembangan batin kita ini, sehingga semua tekanan-tekanan dari luar itu tidak menjadi masalah. Kita bisa ubah menjadi ketenangan batin yang seimbang. Dengan ketenangan batin ini menjadi ketenangan batin dan batin kita seimbang, sehingga senantiasa kita bisa bahagia di setiap kehidupan kita. Demikian. Ya, terima kasih Romo atas bimbingan meditasi yang telah diberikan. Pastinya kami akan selalu siap untuk mengatasi tekanan dan mengubahnya menjadi sebuah ketenangan, Romo. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sahabat meditasi, saya akan menyampaikan informasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Nalanda Foundation dan Cetya Nalanda. Setiap Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kami akan rutin melaksanakan Nalanda Mindfulness Class, tentunya dibimbing oleh Romo Yongki di link Zoom yang sama. Selanjutnya pada 19 Oktober 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Nalanda Foundation akan mengadakan talk show spesial yang akan membahas tema apa yang terjadi di balik penyakit. Tema yang sangat menarik ini akan dibahas oleh dua narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Atta Silani Gunanandini dan Sinse Hilman Rama Pratama. Lalu pada 26 Oktober mendatang kami akan melaksanakan Puja Bakti Sanghadana di bulan Katina 2569 Buddhis Era tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Cetya Nalanda. Sanghadana ini akan dihadiri oleh dua biku sangha, beliau adalah Biku Nipako dan Biku Medawiryo. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin turut hadir dapat langsung ke Cetya Nalanda. Acara ini juga dilaksanakan secara live YouTube Nalanda Media Channel. Ya, demikian Bapak Ibu sahabat meditasi, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Nalanda. Bagi Bapak Ibu yang ingin turut bergabung dan berdana di acara kebajikan Nalanda, silakan dapat menghubungi nomor admin yang Nalanda yang Bapak Ibu kenal. Ya, Bapak Ibu sahabat meditasi, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita abadikan momen bahagia pada malam hari ini dengan foto bersama atau tangkap layar. Saya mengundang Bapak Ibu sahabat meditasi yang bergabung melalui Zoom dapat mengaktifkan kameranya. Mari kita menghadap kamera dan bersikap anjali. Saya hitung dari slide pertama, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu sahabat meditasi. Mari kita tutup acara Nalanda Mindfulness Class pada malam hari ini dengan memanjatkan nama Karapata. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, silakan dapat berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari teman-teman yang berada di Cetya, kita duduk bertumpu lutut dan bersikap anjali. Kita panjatkan nama Karapata bersama-sama.
Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawanta Abhiwademi. Suwakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih saya ucapkan kepada Romo Yongki dan Bapak Ibu sahabat meditasi yang telah bergabung. Sampai jumpa di acara Nalanda Mindfulness Class Jumat depan. Selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Selamat beristirahat. Terima kasih Romo. Sama-sama, harapan saya semoga semuanya sehat-sehat, selamat,